Sahabat Ende News, dengar-dengar Kabupaten Ende sedang dibawa menuju apa yang disebut sebagai Ende Baru. Kenapa demikian? Karena itu merupakan visi dari Bupati dan Wakil Bupati Ende saat ini, Joseph Benedictus Badeoda dan juga Dr. Dominikus Minggumeri. Dalam 100 hari pertama terdapat program-program yang akan menjadi prioritas dari pemerintah Kabupaten Ende. Untuk kali ini kita cukupkan diri membahas dua program, yakni program Ende Bersih dan juga program Ende Terang. Kenapa demikian? Karena kami melihat bahwa kedua program ini sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Ende. Sejauh mana dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ende untuk merealisasikan program Ende Bersih dan juga program Ende Terang? Mari kita bahas. Kami memilih dua program, yakni Ende Bersih dan Ende Terang. Untuk program Ende Terang sudah mendapat kepastian. Terbaru, pemerintah Kabupaten Ende menyatakan bahwa tahun ini program tersebut akan selesai. Yang pertama kita bahas tentang program Ende Terang. Program ini sebenarnya saat dikatakan Bupati Ende dalam masa kampanye maupun dalam pidato perdana, program ini dilakukan hanya untuk menata lampu-lampu jalan. Tidak disebutkan untuk menerangi seluruh desa dan dusun yang ada di Kabupaten Ende. Catat itu karena ini penting untuk membatasi apa yang disampaikan oleh Bupati Ende dan juga perspektif kita masing-masing tentang program Ende Terang. Sebagai langkah awal pengabdian dan setelah mendengar masukan dan informasi dari berbagai pihak dalam momen perjumpaan kami dengan masyarakat di hampir seluruh wilayah Kabupaten Ende, maka kami mengagendakan beberapa kegiatan pada 100 hari pertama. Kedua, perbaikan dan penambahan lampu jalan dalam program Ende Terang. Oke. Setelah disampaikan, kemudian muncul beragam tanggapan. Salah satunya datang dari aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia alias PMKRI. Melalui ketuanya, Marcelino Erlan Leu, ia mengatakan bahwa kalau misalkan program penataan kota itu dilakukan oleh Bupati Ende, maka sebenarnya program Ende Terang ini sebatas aksesoris belaka. Tidak ada urgensi dan menurut PMKRI tidak mendesak untuk dilakukan dalam 100 hari pertama. Kemudian, dalam perjalanan, Bupati Ende beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa program ini terrealisasi hingga ke desa-desa. Bukan itu saja, dia juga mengatakan seluruh desa di Kabupaten Ende akan mendapatkan listrik pada tahun ini. Bupati menyebut sejauh ini terdapat 3 desa yang belum mendapatkan aliran listrik. 2 desa terletak di Kecamatan Dona, sedangkan 1 desa sisanya berada di Kecamatan Wewaria. 3 desa itu akan mendapatkan listrik pada tahun ini. Apakah yang dikatakan oleh Bupati Ende ini hanya janji manis, hanya PHP, atau kami pun melakukan konfirmasi terhadap pihak PLN. Manajer PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur, Eko Sulistyo, membenarkan bahwa apa yang disampaikan oleh Bupati Ende benar adanya. PLN ternyata menargetkan seluruh desa di Kabupaten Ende akan mendapatkan listrik pada tahun ini. Kami juga menanyakan kepada manajer PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur tentang adanya dusun-dusun di Kabupaten Ende yang belum mendapatkan aliran listrik. Misalkan, Kampung Detupau yang berada di Desa Likanaka, Kecamatan Wolowaru. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini belum mendapatkan aliran listrik. PLN menjelaskan demikian. Kata Eko Sulistyo, dalam mengukur tingkat elektrifikasi, PLN menggunakan ukuran listrik desa, bukan listrik dusun. Sederhananya begini, misalkan di sebuah desa terdapat 5 dusun, kemudian salah satu dusun atau pusat desa mendapatkan pasokan listrik. Nah, elektrifikasi secara nasional akan menghitung bahwa seluruh desa telah mendapatkan listrik. Karena memang ukurannya adalah listrik desa, bukan listrik dusun. Lalu, bagaimana dengan listrik dusun? Menurut PLN, dusun-dusun akan mendapatkan pasokan listrik setelah instalasi dipasang di pusat desa. PLN melakukan pemasangan instalasi secara bertahap. Nanti dari pusat desa, instalasi akan disambungkan ke dusun-dusun. Pada tahun 2025, PLN menargetkan pemasangan 100% untuk seluruh desa. Tahun 2006 dan 2007 dilakukan pemasangan instalasi listrik untuk listrik dusun. Targetnya seluruh Kabupaten Ende akan diterangi pada tahun 2028. Nah, itu tadi tentang program Ende Terang. Sekarang kita bahas soal program Ende Bersih.
Program Ende Bersih sebagai program prioritas 100 hari masa kepemimpinan Bupati Badeoda telah dilakukan persiapan-persiapan. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, salah satu dinas yang paling inti menyukseskan program Ende Bersih, saat ini telah melakukan berbagai upaya. Terbaru, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende melakukan sosialisasi atau dengar pendapat masyarakat terkait dengan hal-hal yang mereka akan lakukan dalam beberapa waktu ke depan. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Kanisiuse, program Ende Bersih akan dicanangkan dalam deklarasi Ende Bebas Sampah yang digelar pada bulan April nanti. Setelah itu, beberapa kegiatan inti pun dilakukan oleh dinas ini. Setelah deklarasi gerakan Ende Bebas Sampah, kemudian Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk kelompok-kelompok kategorial seperti OMK, KUB, kelompok-kelompok pengajian, dan lain sebagainya. Akan disosialisasikan program Ende Bersih dan gerakan Ende Bebas Sampah tadi. Kemudian, pemerintah Kabupaten Ende, kata Kanisius, tengah menyiapkan peraturan bupati atau Perbub sebagai aturan turunan dari peraturan daerah atau Perda nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Nah, kita dapat melihat bagaimana pemerintah daerah selama ini tergolong abai atas peraturan-peraturan yang telah dibuatnya sendiri. Misalkan tentang Perda pengelolaan sampah tadi, Perda nomor 8 tahun 2014. Anda bayangkan, Perda ini telah dibuat sejak tahun 2014, tetapi aturan pelaksananya, yaitu Perbub atau peraturan bupati, baru dibuat pada tahun 2025. Artinya, Perda nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah tidur selama ini. Kenapa? Karena peraturan bupati sebagai peraturan pelaksana baru dibuat pada tahun 2025. Itu pun karena Bupati Badeoda mencanangkan program Ende Bersih. Kalau tidak dicanangkan program Ende Bersih, saya kira Perda ini masih tidur sampai sekarang. Tapi kita lanjut. Selain pembentukan peraturan bupati atau Perbub, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende juga melakukan kerjasama pengelolaan sampah. Kemudian pembentukan bank sampah. Pembentukan bank sampah dilakukan agar pengelolaan sampah memiliki nilai ekonomis. Nantinya, kata Kanisiuse, sampah masyarakat akan dipilah menjadi sampah organik dan sampah non-organik. Sampah anorganik seperti plastik, kaca, dan logam akan diolah di bank sampah sehingga memiliki nilai ekonomis. Sedangkan untuk pengelolaan sampah organik, DLHND membangun kerjasama dengan Koperasi Pancasila dan PLT Ropa agar sampah yang dibuang oleh masyarakat dapat dijadikan pelet. Pelet ini adalah bahan bakar yang berasal dari jerami, kayu, atau sejenisnya. Sedangkan untuk mengurangi tumpukan sampah yang berada di pinggir-pinggir jalan, biasanya di dalam wilayah kota Ende, DLH akan melakukan penambahan kontainer-kontainer sampah. Rencananya kontainer sampah akan ditempatkan di wilayah-wilayah pemukiman warga yang berada jauh dari tempat pembuangan sampah. Menurut perhitungan DLH, saat ini wilayah kota Ende membutuhkan tambahan hingga 30 unit kontainer untuk mengurangi masalah sampah tentu saja. Untuk pengadaan kontainer sampah ini, DLH telah mengusulkan anggaran kepada pemerintah daerah. Kemudian, DLH juga mengajukan proposal kepada perusahaan-perusahaan yang berada di Ende untuk membantu pengadaan kontainer sampah melalui CSR. Informasi terbaru menyebut bahwa Bank NTT akan membeli 2 kontainer sampah yang akan diberikan kepada DLH untuk menanggulangi masalah sampah di wilayah kota Ende. Tentu saja bantuan dari Bank NTT ini akan sangat membantu DLH Ende dalam menjalankan program prioritas Ende Bersih. Sahabat Ende News, itulah pembahasan kita kali ini tentang program Ende Bersih dan juga program Ende Terang. Sedangkan untuk program-program lainnya akan kita bahas dalam video selanjutnya. Terima kasih sahabat Ende News, salam.